Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, para santriyin dan santriwati yang saya hormati, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, di mana pada malam Rabu ini dengan berkat taufiknya Allah kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bermuajah kembali bersilaturahim mengikuti pengajian rutin kita yang senantiasa kita laksanakan secara berkala setiap malam Rabu. Tapi untuk diketahui anak-anak, sebulan Maulid itu kita tidak dapat isi pengajian karena mengisi undangan-undangan, kadang malam, kadang siang, kadang pagi, sehingga kita sibuk. Salam masalah mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk diketahui anak-anak, sebenarnya kalau masih bulan Maulid, saya mau mengupas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang sudah selesai. Itu karena saya dengar itu banyak yang saya ikuti ceramah-ceramah, terutama ceramah orang seberang sana itu mengatakan Maulid tidak ada dalilnya katanya. Padahal saya punya dalil, maunya berapa, ada yang dari Rasul maupun dari sahabat, dari pengarang-pengarang kitab Maulid secara perorangan, itu ada dalilnya. Tidak benar kalau ada mengatakan Maulid itu tidak ada dalil. Itu malam ini kita ambil judul gelar Sayyid bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang sedang dibicarakan itu mengenai baca selawat itu yang ada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang kita coba bahas di sini, gelar Sayyid bagi Nabi kita Muhammad SAW. Dalam tinjauan bahasa, kata Sayyidu itu berasal dari kata Saywidu, wazan kai'ilu, pai'ilu. Kalau menurut saraf itu Sayyidu diambil dari kata Saywidu. Di dalam timbangan Pai'ilu dengan memakai PL mati. Sada sinnya panjang, huruf wawu diganti dengan huruf ya. Kalau di kita elal itu Sayyidu asluhu Saywidu, kulibatul waw ya'an, dibalik waw itu menjadi ya, lalu diidghamkan fasara sayyidu, maka menjadi sayyid. Kata sayyid memiliki beberapa pengertian yang antara lain: satu, orang yang memiliki banyak pengikut. Kalau banyak pengikutnya bisa dikatakan sayyid. Kedua, orang yang paling unggul di antara kaumnya juga dipanggil sayyid. Kemudian yang ketiga, orang yang menjadi rujukan dalam urusan-urusan penting masyarakat juga dipanggil sayyid. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki pribadi luhur
dan bijak, juga dipanggil sayyid. Selain itu dalam tradisi Arab, sayyid itu merupakan panggilan seorang budak kepada majikannya. Ya sayyidu, hai tuanku. Rasulullah SAW adalah seorang memiliki kepribadian luhur dan bijaksana. Beliau menjadi tempat curahan hati para umatnya. Beliau Nabi Muhammad melebihi raja bagi mereka. Maka tidak berlebihan bila gelar Sayyidina atau Tuan kami diletakkan kepada nama Rasulullah SAW. Terus sangat aneh bila ada orang yang berasumsi bahwa menyematkan gelar Sayyidina bagi Nabi Muhammad, dia mengatakan adalah haram. Apalagi sampai menganggapnya sebagai bid'ah yang dapat menyebabkan kekufuran, seperti asumsi sebagian pihak dewasa ini. Nah, dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri melarang para sahabat memanggilnya dengan sebutan Sayyid, itu alasannya. Sama sih dengan kita, itu kadang-kadang etika lebih diutamakan dibanding daripada perintah. Karena dia nanya sahabat itu, bagaimana aku membaca salawat kepadamu? Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, ya pakai Sayyidina. Karena ta'adubannya Nabi terhadap dirinya. Sama dengan kita juga, kadang-kadang etika lebih diutamakan daripada perintah. Misalnya saya sering begitu itu. Kalau ada suatu rapat itu, panitia mengatakan silakan di depan Pak, silakan. Ya biar di sini aja. Kan? Kita tidak mau di depan, padahal itu perintah gitu. Tapi etika rasanya kok tidak pantas kita duduk di depan. Nah, ini namanya mengutamakan etika berbanding daripada perintah. Saya paling sering yang begitu. Kemudian tinjauan hukum penyematan gelar Sayyid bagi Nabi kita Muhammad satu, penyematan gelar Sayyid bagi Nabi Muhammad SAW, para ulama telah sepakat atau ijma atas keabsahan penyematan gelar Sayyid bagi Nabi kita Muhammad SAW. Maka menurut Asyarqawi itu kata Sayyid telah menjadi nama bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri itu telah berulang kali menyebutkan gelar Sayyid di hadapan para sahabatnya. Beliau pernah bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Nabi katakan, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Ada kata sayyid di situ. Aku adalah sayyid atau pemimpin manusia di hari kiamat. Nah, kan aneh kalau ada orang mengatakan tidak boleh mengatakan Sayyidina Muhammad itu, padahal Nabi sendiri sudah mengatakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid atau pemimpin manusia di hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Di lain hadis beliau bersabda, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wa awwalu man yashaqqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wal musyaffa'in. Aku adalah sayyid atau pemimpin keturunan Nabi Adam di hari kiamat. Orang pertama yang kuburnya terbuka, orang yang pertama memberi syafaat, dan orang yang pertama yang syafaatnya diterima. Itu yang pertama nanti dibangkitkan dari kubur itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang pertama memberi syafaat itu adalah Nabi kita. Kita nanti di padang mahsyar itu sudah lama sekali itu, ribuan tahun kita di padang mahsyar. Kemudian pelaksanaan acara pada masa itu tidak ada perintah waktu itu, sehingga orang-orang itu kita ini nanti akan berkelompok-kelompok minta bantuan kepada nabi-nabi ulul azmi. Kita datangi Nabi Adam. Nabi Adam juga tidak siap untuk membantu kita. Kita datangi Nabi Ibrahim juga tidak siap. Kita datangi Nabi Musa juga tidak siap. Kita datangi Nabi Isa tidak siap. Akhirnya yang siap itu adalah Nabi kita Muhammad yang disebut namanya dia syafaatul uzma, syafaat yang besar. Dia bukan hanya menyafaat kaumnya saja atau umatnya, tapi dia juga menyafaat seluruh manusia. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu hadis tadi, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis juga dari hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hadis juga dari Imam Turmuzi. Hadis itu mengatakan ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra wa biyadi liwaul hamdi wala fakhra wa ma min nabiyyin yauma idzin adamu kamin siwahu illa tahtal liwa'i. Aku adalah sayyid, kata Nabi, atau pemimpin keturunan Nabi Adam di hari kiamat, dan bukan bangga diri dariku. Di tanganku bendera pujian, dan bukan bangga dari diriku. Dan tidak seorang nabi pun di hari itu, Adam dan selainnya, melainkan di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Ini beliau bersabda, hadis riwayat Imam Turmuzi. Jadi seringkali dia mengatakan sayyid. Lalu ada orang mengatakan haram atau bidah itu, padahal Nabi sendiri sudah mengaku dirinya menjadi sayyid. Kita bisa tahu orang-orang itu apakah dia ahli sunnah apa tidak ini dari ini. Kalau selawatnya tidak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, berarti dia beranggapan sayyid itu tidak cocok untuk diberikan gelar kepada Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, saya misalnya, siapa nama bapak? Tuan Guru Haji. Malu sih kita masa disebut nama Tuan Guru gitu kan. Saya saja kalau suruh ngisi daftar hadir itu Haji, saya bilang Haji Ahmad Khairul Abad, masa 3H atau TGB. Tahu TGB? Yang berubah aja. Kalau saya TGB lain, Tuan Guru tukang batu. Saya bukan TGB atau 3T kan, Tuan Guru Toa. Nah, itu anak-anak. Jadi kalau ada orang baca selawat tak pakai Sayyidina itu ya agak lebih mungkin mengikut Nabi, silakan perintah Nabi, tapi etikanya kurang lah itu. Nah ini perlu saya sampaikan ini anak-anak, supaya kamu yang tahu cirinya. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah pasti dia bilang Sayyidina Muhammad. Kalau tidak mau Sayyidina itu jadi bukan dia ahli sunnah. Sama dengan sekarang kita dipukul dengan kitab-kitab ahli sunnah itu. Misalnya akidah Asy'ariyah
dirobah-robah itu oleh orang yang di seberang sana itu yang tidak sebenarnya, tapi dia naikkan begitu. Lalu dia pakai itu memukul kita. Dia bilang apa? Ini ngaku jadi mazhab Asy'ariyah tapi tidak mengikut ajaran Asy'ariyah. Padahal dia yang sudah ngerubah dia itu, memalsukan kitab-kitab ahli sunnah wal. Makanya hati-hati itu. Ikuti YouTube atau apa sekarang ini banyak sekali orang-orang seberang sana itu. Saya pernah masuk di toko Surabaya, itu toko kitab itu, misalnya Al-Azkar atau kitab I'anut Talibin dan sebagainya, dipajang dua itu. Di sini ini yang sudah dipalsukan, ini yang asli. Jadi ada kitab asli, ada ini. Jangan nanti berdalih dia dalil dengan kita, dia pakai dalil untuk menjatuhkan kita kan. Gitu. Bahkan ada mengatakan begini, Nabi Muhammad saja Wahabi katanya. Sampai dia bilang begitu. Ada nama Wahabi di zaman Nabi itu. Dia bilang Nabi Muhammad Wahabi. Ini perlu anak-anak, karena tantangan sekarang besar sekali. Jangan sampai kamu pulang dari pondok nanti pahamnya tidak paham ahli sunnah. Jadi maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah mengisahkan nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepadanya, dan agar umat Islam mengetahui derajat beliau di sisinya. Itu perlunya ceritakan tadi itu. Bukan Nabi Muhammad membesarkan diri atau fakhrun di sini, fakhro, bukan begitu. Tidak ada seorang pun makhluk yang menyamai atau mengungguli keagungan derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah derajat Allah yang maha agung. Yang paling tinggi Allah SWT, tapi beliau itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Isra Mi'raj itu diantar sama Jibril, tapi untuk berhadapan dengan munajat kepada Allah, Jibril mengatakan anta wa rabbuka, engkau dengan Tuhanmu. Jadi Jibril tidak berani itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun dalam hadis-hadis di atas hanya disebutkan kepemimpinan Nabi SAW pada hari kiamat saja, bukan berarti bahwa di selain hari kiamat ada yang mengunggulinya, namun lebih disebabkan pada hari kiamat kepemimpinan beliau sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Tidakkah Allah SWT sendiri menyebutkan Nabi Yahya alaihissalam dengan gelar Sayyid? Misalnya di dalam firman Allah ini, surat Al-Imran ayat 39, Allah SWT menyebut itu, Nabi Yahya dengan sebutan Sayyid. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Sini ada kalimat wasayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Dan malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab Ad. Katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah SWT, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
argumentasi kita mengatakan sayyid kepada Nabi Muhammad itu menambah lafaz sayyidina dalam salat. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kan kita baca selawat di dalam salat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya, seperti yang telah disampaikan dalam bab bid'ah, merujuk pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, penambahan zikir gair al-ma'tsur atau bukan anjuran langsung dari Nabi Muhammad SAW itu disebut namanya zikir gair ma'tsur. Dalam sholat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan zikir al-ma'tsur. Begitu pula diperbolehkan itu menambahkan gelar Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tasyahud akhir, yaitu saat membaca selawat Ibrahimiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin. Ini namanya selawat Ibrahim. Ada kalimat sayyid. Bahkan penambahan itu lebih utama. Nah itu bahkan nambah kata sayyid itu lebih utama. Sebagaimana hemat para ulama, semisal Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ramli, Imam Al-Qayyubi, Imam Syarqawi, dan dari mazhab Syafi'iyah Imam Asqafi dan Imam Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah, serta Imam An-Nafrawi dari Malikiyah. Meskipun penambahan Sayyidina tersebut memang tidak ma'thur dari Nabi SAW, sebab dengan demikian berarti seorang telah melaksanakan perintah membaca selawat sekaligus mengikrarkan itu pengakuannya atas keagungan derajat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi penambahan tersebut tidak pula bertentangan dengan penghormatan kepada beliau yang merupakan tujuan pembacaan selawat. Dalam Nihayah Al-Muhtaj, Imam Ar-Ramli menerangkan di dalam kitab Nihayah, wal afdalul ityanu bilafsis siyadati kama qala Ibnu Zahirah wa sarha bihi jam'u wa bihi afta syarihu li anna fihi al-ityana bima umirna bihi wa ziyadatul akhbari bil waqi'i alladhi wa adabun fa huwa afdalu min tarkihi. Dan lebih utama itu membaca selawat Ibrahimiyah saat salat dengan lafaz sayyid, seperti hemat Ibnu Dohirah, dan dijelaskan pula oleh segolongan ulama serta difatwakan oleh Asy'ariyah atau Jalaluddin Al-Mahali. Sebab dengan menambahkannya seperti telah melaksanakan hal yang diperintahkan kepada kita dan menambahkan pengungkapan atau pengakuan keagungan derajat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS yang merupakan suatu etika, maka menambah gelar Sayyidina lebih utama daripada meninggalkannya. Jadi lebih utama kita mengatakan Sayyidina Muhammad kebanding daripada Allahumma sholli ala Muhammad. Andaikan itu memang Nabi SAW memerintahkan pembacaan selawat tersebut tanpa penambahan, bukan berarti kita tidak boleh menambahkannya, sebab selama perintah tersebut bukan perintah wajib, maka etika mesti
diprioritaskan. Para ulama menyebutkan mura'atul adabi khairum min imtithal amri. Sudah saya jelaskan tadi itu. Menjaga etika lebih baik daripada mengikuti perintah. Jadi etika itu lebih diutamakan daripada perintah. Kalau orang mengatakan Said itu etikanya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi nanya, bagaimana kamu baca salat kepada aku? Dicontohkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Tapi menurut kaidah ini, mura'atal adabi khairum min imtisalil amri. Menjaga etika lebih baik daripada mengikuti perintah. Selak juluan. Riki baik. Nah, karena yang dia ada semua landing julu. Jadi dia lebih mengutamakan etika. Pada mara itu tebang seragam kopri. Dia kadun tu. Dia lebih mengutamakan penampilan kebanding daripada etika. Ini tangkong tadi dia bertangkong sekono kan. Saya sering ada kita ketemukan itu orang pakai kopri, dia pakai. Bapak kerja di mana? Oh, tiang ya lelumbur kang. Yo tangkong de kopri yang tebiangin dia yang aneh kan. Mura'atal adabi khairum min imtisalil amri. Itu kaidahnya no. Enara dengan berketuan, maka dengan sedangkan dia suruh dengan Sayyidina itu mura'atal adabi khairum min imtisalil amri. Menjaga etika lebih baik daripada mengikuti perintah. Terbukti jauh-jauh dari para sahabat itu lebih mementingkan etika kepada Nabi Muhammad SAW daripada mengikuti perintahnya. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak mau menghapus tulisan Rasulullah SAW dalam naskah perdamaian Hudaybiyah. Meskipun diperintahkan saat itu, Nabi SAW memerintahkan kepada Ali begini katanya, amhu Rasulullah qala la wallahi la amhuka abada, gitu. Hapuslah nama Rasulullah itu. Ali menjawab, demi Allah subhanahu, saya tidak akan menghapuskannya selama-lamanya. Nah, berarti kan diperintah oleh Nabi, tapi Nabi Sayyidina Ali itu tidak mau karena etikanya. Masa nama Rasulullah mau dihapus katanya itu. Saya keberatan itu. Pada marah itu berdua tuan guru kan. Dan itu kui haren marah aran nanu kan aran aslinya sana aran tuan guru abahar anbi abahar. Nah kira apa nih batur no sangana anbi abahar lah dia benci karya mak dargati itu kan. Seperti Rasulullah, Sayyidina Ali tidak mau diperintah oleh Rasul, hapuslah Rasulullah, kata Rasulullah itu qala la, kata Sayyidina Ali, wallahi, dia demi Allah bersumpah lagi Sayyidina Ali, la ampuka abada, aku tidak akan menghapusnya selama-lamanya. Hadis Bukhari. Itu banyak hal. Mungkin orang-orang yang tidak mau ke Sayyidina itu tidak pernah baca inilah gitu. Ilmunya sampai tidak baca. Pada Maratano begibung misalnya nih, terus semuanya kita coba kan perintah itu, perintah ayo coba dan maaf ya yang niki kurang berkenan kan. Apakah etika lebih dikeberkankan kedamping daripada perintah. Jadi tidak selamanya perintah diutamakan daripada etika. Dalam kesempatan lain Sayyidina Abu Bakar itu memilih mundur dan mempersilahkan Nabi SAW mengimami sholat, meskipun
telah diperintahkan meneruskan oleh beliau. Pernah juga itu Abu Bakar itu sudah mau maju, itu datang Rasulullah, dia mundur Abu Bakar itu. Rasulullah, lanjutkan kata Rasulullah itu. Tidak perintah itu, perintah. Tapi dia lebih mengutamakan etika. Kamu itu batur lain, sila meloncat dan ke mimbar. Si melihat itu parantau. Itu beri jadi ayat Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Nggak bisa innasya itu diangkain aja. Lalu ada anak saudaranya di samping inna lillah. Jadi contoh pertama Sayyidina Ali, dia mengutamakan etika kedamping daripada perintah. Yang kedua Abu Bakar ini, Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar mamanaka antas buddha iz amartuka faqala Abu Bakar maka li bani Abi Quhafah ayyusalli baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, apakah yang mencegahmu untuk tetap menjadi imam sholat saat aku perintahkan?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Tidaklah bagi Ibnu Abi Quhafah, Abu Bakar itu berhak itu mengimami sholat di hadapan Rasulullah SAW. Kamu ngimpi sang ini, lagu arah keting ngimpi, no, dia cerita sama saya itu. Berar, bila aku ngimpi apa ipinda, ngimpi diimami si Rasulullah. Tiang suruhnya jadi imam, iya jadi imam Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Itu sudah dua itu contohnya. Mendahulukan etika kebanding daripada perintah. Begitu itulah penambahan gelar Sayyidina di dalam sholat. Kendati Nabi SAW tidak mengerjakannya secara langsung, namun lebih utama dilakukan. Meskipun begitu, sering muncul itu pertanyaan, apakah penambahan tersebut tidak membatalkan sholat? Itu pertanyaannya. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan beliau agar tidak menyebut sayyid di dalam sholat? Maka jawabnya adalah penambahan sayyid tidak membatalkan sholat. Dan hadis tersebut adalah hadis yang tidak berdasarkan alias palsu. Dianggap itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Imam Ar-Ramli menegaskan, wa amma hadisu la tusayyiduni fi sholati fabatilun la aslalahu kama qala ba'dul mutaakhirin al-hifaz wa qawlu tusi innaha mubtilatun galab. Kalau ada yang mengatakan barang siapa mengatakan saya di dalam sholat batal sholat, itu salah itu. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ramli. Dan sementara hadis jangan kalian sebut sayyid diriku di dalam sholat adalah hadis batil yang tidak mempunyai dasar, seperti yang diutarakan sebagian ahli hadis mutaakhirin dan asumsi atau gitu. Niscaya tambahan Sayyidina itu membatalkan sholat adalah salah. Itu kalimat salah. Itu yang kedua. Kempiran saya ada waktu ya. Kemudian yang ketiga, pemahaman hadis yang mengatakan Sayyidullah. Argumen pokok yang sering dijadikan dalil larangan penyebutan Sayyid bagi Nabi Muhammad SAW adalah hadis riwayat Abu Daud berikut ini. Ini yang dipakai dasar. An Muqtarifin qala abi intalaqtu fi wabdi Bani Amirin ila Rasulullah SAW wa qulna anta sayyiduna faqala sayyidullah tabaraka wa ta'ala kulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan
faqala kulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wala yasta'jirannakum syaitan. Dari Muta'arif, ia berkata, ayahku pernah berkata, aku pergi bersama utusan Bani Amir menuju ke kediaman Rasulullah SAW. Kami berkata, engkau adalah sayyid kami. Lalu beliau bersabda, yang sayyid hanyalah Allah SWT yang memiliki keberkahan lagi luhur. Kami berkata lagi, dan kami hanya mengutamakan derajatmu dan mengagungkan anugerahmu. Beliau berkata, berkatlah kalian dengan apa yang kalian katakan atau sebagaimana yang, dan jangan sampai setan menjerumuskan kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam pemahaman hadis tersebut, para ulama itu berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melarang beliau dipanggil dengan sebutan Sayyidina dengan larangan haram atau tahrim. Nah, hal ini ditinjau dari dua kajian. Yang pertama, kata as-sayyidullah pada hadis tersebut hanyalah penjelasan Nabi SAW tentang siapa yang berhak menyandang sebutan sayyid secara hakiki dan mutlak tanpa batas, yang mengatur segala urusan makhluknya. Hadis tersebut tidak menafikan makna sayyid yang lainnya seperti telah disebutkan di awal bab. Bisa pula disandang oleh Nabi SAW. Artinya gelar ini layak disandang oleh Allah SWT ataupun makhluknya. Seperti kata Arabu misalnya, yang memiliki kekuasaan. Allah SWT berfirman, waqala lilladzina zanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbika fa'ansalahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'i sinin. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku kepada Tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Karena Nabi Yusuf itu di penjara itu disebabkan karena Siti Zoleha dulu. Dia di penjara karena cantiknya. Yang pertanyaan salah masih. Nabi Yusuf 99 cantiknya. Yang satu untuk kita kaya pun dinara dengan lengkap engas dan menita aran sikit dengan selapu arah dengan solah hidungnya diwina lebar bolat muana hitung nak kepes dah lengkap selengin-lengin pasti arah solah nih. Cuma itu kan mahkota cantik itu muai doang. Lamun mua solah itu selain lan engas ngono. Dah kak betis nama betis bebek solah. Ternyata semua kita ada yang baik, ada yang tidak. Dia kumpit solah kita. Ara dengan BWN ujung muene agak beluan dan ada hikmahnya itu. Ada Nabi Yusuf itu luar biasa itu. Dia cantik, tapi lebih cantik lagi Nabi Muhammad gaya ngasan dengan mama di dengan ini. Ya contohnya baru Nabi Yusuf, Nabi Muhammad, itu kan. Falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat tukhruj alaihinna falamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na yadunna wa qulna hasya lillahi ma hadha basar in hadha illa malakun karim.
itu kita Nabi Yusuf itu. Siti Zoleha dikumpulkan dari siara dari Mesir selaku ane no kumpulang si Nabi Yusuf Siti Zoleha gadak lalu teparan milik pembantu nengan dan tora salangan kokane no kumpulang saya ngasih dari Mesir selaku anu kumpul selapuna nang puna biang jeruk seki aradik seki pada suruh sugul Nabi Yusuf anu aparana ladenin dengan kan jadi disugul-sugul Nabi Yusuf falamma sami'at bi makrihinna wa arsalat ilayhim atat kullu rizqin qalat dakhal falamma ra'aynahu suhada bita engas Nabi Yusuf ndara aning dipale ladik no di jeruk mate nak tu kata ni aja ndek ne jeruk sini ai iris law imanis aqul dah hasilillah hal dik ne manusia ni zaman pun nija malaikat turunlah lukaya malam hati sekarang doang. Jadi waqala lilladzi zada'nahu najib bin umazqni ila rabbika fa'ansahu syaitan dzikrabi falaysa bismi bilaisi. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya di penjara dia. Dalam ayat lain itu surat Yusuf ayat 42. Qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qata'na aydiyahunna inna rabbi biqaidihinna alim. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Terbalaslah perasaan Siti Zaleha, tahu birasa kami para anak kuduang gila, kamu lebih gila si aku. Itu dengan si Dano lantaran 3 orang rusak itu, tahta, wanita, harta. Apa? Tahta, wanita, harta. Kalau dengan bekuris, karena bercukur itu. Kan terus Sarah beras kuning, terus Sarah kembang, terus Sarah kepeng. Yang dengan dicukur itu anaknya apa namanya mengandung filsafatnya itu filsafat. Kenapa orang pakai beras kuning, terus pakai kembang, terus pakai uang kan? Ada 3 di situ. Ditambah 1 dengan kemali. Apa itu ada sabuk kemali itu. Artinya orang tua memberikan semacam filsafatnya itu, manusia itu banyak jatuh disebabkan karena 3 ini. Banyak yang jatuh karena wanita. Namun dengan wahengas, kemosna, sekali nak kemos, satu malam suntuk tak tidur-tidur. Yang amun wah ngeliap-liap itu kan. Itu ada di situ racun iblis di matanya itu. Itu 1 minggu tak bisa tidur. Jadi banyak orang rusak karena wanita. Lagi di tempat yang sepi, anggapannya dia kan, lalu bercumbu-cumbu, bermanis-manisan,
apalagi dia merakting film. Wow. Itu wanita. Kemudian yang kedua itu digambarkan dengan apa? Kembang itu wanita. Wah, dia ya kembang desa jamak engas paling asan engas dulu kubuk mah. Pada malai pondok. Aranda kembang pondok ini. Arah kembang pondok. Padahal kembang itu disamakan dengan kambing, sama tuh, ya kan? Kan ada teka-teki itu. Kembang di atas kembang datang, kambing terbang, itu kan? Itu teka-tekinya. Apa artinya? Kumbang di atas kembang, kambing datang, kumbang terbang. Sama tulisannya kembang dengan kambing. Kalau terus itu ada itu apa namanya, itu kembang pondok, makanya dia pakai bunga-bunga itu. Yang kedua tahta itu dipakai beras yang dicelup dengan kuning ya. Kalau kuning itu kan tandanya orang pejabat itu. Kalau dulu namanya apa itu, golongan karya ya. Oh iya, bajunya sampai sekarang kuning aja kan. Kemudian harta dilambangkan dengan uang, lakukan uang. 3 itu kalau orang cukuran itu pasti ada. Begitu habis dicukur itu ditaburi dia tuh, ditaburi terus dibuang. Artinya anak itu supaya jangan dia kalah dengan 3 ini. Bisa digoda oleh wanita, bisa digoda oleh harta, bisa digoda oleh tahta. Apalagi sekarang itu orang tahta itu yang kata jadi kepala desa doang pira kepek sebulan kan. Apalagi jadi caleg gitu. Kadang menang kadang deh kan. Tuh, berebutan itu. Nah itu, jadi itu maksudnya. Jadi orang bisa jatuh karena 3 ini. Maka dilambangkan begitu. Lalu apa filsafatnya? Ada sabuk kemali itu dipotong kan gitu. Karena orang tua mengatakan kalau sudah mali haram itu tidak mau dikerjakan. Supaya punya mali, kalau sudah haram jangan dikerjakan. Apapun alasannya. Yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan Rab, jelaslah bukan Rab yang berarti Tuhan, akan tetapi Rab yang berarti Tuan, bukan Tuhan. Jadi Rab di sini maksudnya Tuan, bukan inna rabbi lebih kaidihinna azim. Demikian pula sebutan Sayyid dalam surat Ali Imran. Allah SWT sendiri menghormati Nabi Yahya alaihissalam dengan sebutan Sayyid. Ia berfirman, "Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Kemudian malaikat Jibril itu memanggil Zakaria sedang beliau tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, atau katanya sesungguhnya Allah SWT menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu namanya Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah SWT, menjadi tuan atau dalam ilmu dan ibadah, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas sholihin. Nah, meskipun muatan maknanya hampir sama, sebutan sayyid yang disandang oleh Rasulullah SAW jelas tidak sepadan dengan sebutan sayyid yang disandang Allah SWT. Gelar sayyid bagi Nabi SAW disematkan itu atas kepemimpinannya bagi umat
mementingkan derajat kenabian dan kerasulannya, sementara bagi Allah SWT atas penguasaannya di jagat raya. Nah, ini yang pertama anak-anak itu. Jadi masih banyak kita akan bicarakan ini dalil-dalil, baru 3 saja kita. Tapi kita sudah yakin Sayyidina itu kita harus baca Sayyidina itu adalah sebagai etikat kita kepada Nabi kita Muhammad. Kalau tidak baca Sayyidina itu mungkin kurang hormat dia kepada Nabi kita Muhammad. Sama dengan tadi sudah saya katakan itu, panggilan ustadz, panggilan tuan guru itu bukan nih, tuan guru dan ustadz itu menamakan dirinya, dinamakan oleh orang aja itu. Masa mau ditolak itu? Lalu saya kan dipanggil tuan guru, tidak pernah saya mengatakan itu nama saya tuan guru. Nah kalau saya dituliskan, nah daftar hadis, tulis dia yang nulis, tuan TGH itu dia yang nulis itu, ya saya aja tanda tangan. Tapi kalau saya aja Haji Ahmad Heril Abrar aja itu, bila perlu buangkan hajinya juga, tidak apa, Heril Abrar selesai. Nah itu kan, tidak ada yang membuat kita kaya itu, tapi orang etikanya, etika kepada gurunya itu. Sama dengan salam cium tangan itu kan, karena kehormatan. Ini parahnya dengan sahwatan susah. Karena ada dulu seorang guru itu dilaporkan dia itu, tuan guru dilaporkan sama orang itu, dia dicium sama muridnya katanya. Tidak tahu kalau di sini namanya ciuman kehormatan, di sini ciuman kasih sayang ibu bapak, sini dia. Kalau di sini namanya ciuman birahi. Nah, api-api kalau sini ngampir ya kan? Itu. Tidak boleh. Nah, ini anak-anak, jadi harus tahu batasan-batasannya. Mungkin nanti kita lanjutkan itu, kayaknya masih kita bicarakan mungkin dengan materi-materi yang lain. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Ada waktu lagi 5 menit nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina al-huda wal-'arifin waj'alna awliya al-'amilin bi-rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warhamna wa 'allimna Allahumma isqalna wa ja'alna fadlana ila hayyatina ila ibadi salihin wa ala al-qadam wal-lisani wa al-lisani Allahumma ja'alna يا ستار يا جبار يا قهار إنك يا عزيز يا غفور صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين. Al-Fatihah. Demikian kurang lebih, hadana Allah ila subhanahu wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum.